Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita membahas dengan gerak lintasan yang lurus, termasuk yang lurusnya ke arah horizontal, vertikal, serta kita padukan menjadi parabola, kali ini kita akan pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Besaran-besaran yang berlaku pada gerak melingkar bermacam-macam. Gerak melingkar ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang kecepatan linearnya selalu tetap, arahnya selalu berubah, dan arah kecepatannya selalu menyinggung lingkaran. Oleh karena itu, arah kecepatannya selalu tegak lurus terhadap garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tangkal vektor kecepatan. Sedangkan gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar yang kecepatan linearnya selalu berubah. Jika perubahan kecepatan searah dengan kecepatan, maka kecepatannya akan meningkat. Jika percepatannya berlawanan arah dengan kecepatannya, maka kecepatannya akan menurun. Selanjutnya, jika sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lingkaran di sekeliling lingkaran, maka dinyatakan bahwa benda tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. Di sini ada gambar ya, coba perhatikan gambar tersebut. Kecepatan pada gerak melingkar beraturan besarnya selalu tetap, namun arahnya selalu berubah. Arah kecepatan selalu menyinggung lingkaran, maka V selalu tegak lurus garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke sekeliling lingkaran tersebut. Lalu di sini ada besaran-besaran pada gerak lingkar. Yang pertama ada radian, yang kedua ada frekuensi dan periode dalam gerak melingkar beraturan, yang ketiga adalah kecepatan linear dan kecepatan sudut. Pengertian radian. Satu radian adalah besarnya sudut tengah lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari, di mana rumusnya adalah theta sama dengan S per R radian. Keterangannya di sini S-nya itu adalah panjang busur, R-nya adalah jari-jari. Jika panjang busur sama dengan jari-jari, maka theta di sini adalah 1 radian. 1 radian ini dipergunakan untuk menyatakan posisi suatu titik yang bergerak melingkar atau berubah beraturan maupun tak beraturan, ataupun dalam gerak rotasi. Di sini keliling lingkaran itu adalah 2pi kali radius. Gerak lingkaran dalam satu putaran adalah 2pi radian, di mana satu putaran adalah 360 derajat atau 2pi radian. Satu radian di sini adalah 360 derajat per 2 atau 57,3 derajat. Frekuensi dan periode dalam gerak melingkar beraturan. Waktu yang diperlukan P untuk satu kali berputar mengelilingi lingkaran disebut waktu edar atau periode, maka diberi notasi T. Banyaknya putaran per detik disebut frekuensi dan diberi notasi F. Satuan frekuensinya adalah Hertz atau CVS, cycle per second. Jadi, jika F dan T, kita dapatkan hubungan R sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per N. T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per N. Kecepatan linear dan kecepatan sudut. Jika dalam waktu T detik ditempuh jalan sepanjang keliling lingkaran ialah 2πr, maka kelajuan partikel P untuk mengelilingi lingkaran dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Kecepatan ini disebut kecepatan linear dan diberi notasi V. Kecepatan angular atau sudut diberi notasi omega adalah perubahan dari perpindahan sudut persatuan waktu atau setiap saat. Biasanya dinyatakan dalam radian per detik, derajat per detik, putaran per detik atau fps, atau putaran per menit RPM.
Bila benda melingkar beraturan dengan sudut rata-rata atau omega dalam radian per detik, maka rumusnya adalah W sama dengan sudut gerakan atau radian per waktu atau detik yang diperlukan untuk membentuk sudut tersebut, di mana omega sama dengan theta per T. Jika satu putaran, maka omega sama dengan 2 pi per T, radian per detik, atau theta sama dengan 2 pi ft. Dengan demikian, antara V dan W, kita dapatkan hubungan V sama dengan omega R. Di sini ada keterangannya, V adalah kelajuan linear, di mana satuannya adalah meter per second. Di sini ada omega atau kecepatan sudut, satuannya radian per second. Dan yang terakhir, R adalah jari-jari, satuannya meter. Di sini ada contoh soal. Sebuah roda katrol berputar selama 300 putaran dalam 1 menit. Hitunglah yang pertama frekuensi, yang kedua periode, yang ketiga kecepatan sudut, yang keempat kecepatan linear pada suatu titik pada pinggir roda katrol yang jari-jarinya 150 mm. Penyelesaiannya adalah kita diketahui dulu N sama dengan 300 putaran, T sama dengan 1 menit atau 60 second, R sama dengan 150 mm atau 150 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini ditanyakannya adalah F, T, omega, dan V. Kita jawab yang pertama, kita mencari frekuensinya dulu. Rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T. N di sini 300 putaran, T-nya 60 second. Maka kita bagi dan hasilnya menjadi 50 Hz. Yang kedua, kita mencari periode, di mana rumus periode ini adalah 1 per F, sama dengan 1, F-nya itu adalah 5 Hz, sama dengan 0,2 second. Yang ketiga adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut yang tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya adalah omega sama dengan 2 pi F, sama dengan 2 V. F-nya itu tadi udah diketahui 5 Hz. Maka kecepatan sudutnya itu adalah 10 V radian per second. Yang keempat, kita mencari kecepatan linear, di mana rumus kecepatannya itu adalah V sama dengan omega R. Sama dengan omega-nya di sini 10 pi, R-nya kita masukkan 150 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka hasilnya 1,5 pi meter per second. Baik, cukup sekian pembahasan kita mengenai gerak melingkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.